Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan ngobrol dengan seorang teman saya yang bernama Fani yang akan menceritakan anaknya yang mengalami SMA. Ternyata kita mengetahui waktu baby kita umur 1,5 bulan, kalau ternyata ada alergi ke dalam dirinya gitu sih. Itu Kalau kita alerginya menemukan gimana? dia Maksudnya kadang kan alergi itu biasanya kebanyakan setahu saya kayaknya ada yang grok-grok gitu misalnya alergi. Ini ASI ya waktu itu ya? iya, waktu itu ASI sih, sampai sekarang saya juga masih ASI. Oh, kalau ASI. Eee, 1,5 bulan itu taunya waktu saya habis makan ikan, udang, besoknya saya lanjut ikan lagi, itu ternyata, di wajahnya anak saya itu seperti rash eksim gitu, di sini pipi tebal kayak pulau, terus matanya bengkak, dua-duanya, merah gitu. Bentar, Itu itu sih kan satu setengah bulan Fani bilang ketahuan merah-merah itu. Nah, sebelumnya itu kan tadi bilang anu ya, makan ikan ya. Sebelumnya itu nggak ya, makan ikan? Fani belum pernah makan sebelumnya ikan? saya nggak makan ikan, karena kan kayak 1 bulan tuh saya lebih sering dibikinin ayam tim, gitu sih. Oh, Ayam tim dan sapi supaya kan zat besinya lebih banyak, cairannya mhm, banyak untuk menyusui juga bagus, gitu sih. Terus waktu itu 1,5 bulan saya coba makan ikan dan mhm. udang, ternyata anak saya alergi. Itu langsung? Maksudnya setelah makan tuh kan langsung nyusuin kan ya? Habis Ya, makan hari makan nyusuin, besoknya mmm, baru merah-merah dan bengkak sih matanya. Itu kayak mmm, berlangsung 3 hari gitu. Terus hari itu langsung saya bawa ke dokter. Ternyata katanya dokter itu karena alergi, mungkin dari makanan yang saya konsumsi konsumsi. gitu. Ternyata ikan sama udang. Gitu Mmm. sih. Dan saya Nah, diminta untuk, cari tahu juga mungkin kemungkinan ada, alergi makanan yang lain gitu sih. Soalnya kan saya sendiri juga ada bakat alergi dari keluarga, nah itu gitu. bengkak, merah-merah terus gatal nggak? Dia kayak risih gitu nggak babynya? Waktu itu dia nggak terlalu risih gitu sih, nggak terlalu cuman kan memang waktu itu anak saya suka mulet gitu, suka Oh, nah gitu iya sih, iya. Oh, iya. jadi tiba-tiba kan merah terus kayak bengkak, kayak bendol gitu ya, matanya kayak gede? Di pipinya ini rash kayak pulau gitu, terus matanya bengkak, kayak orang digebukin. Oh oh oh, oke. Beneran kayak gitu sih. Terus ke dokter setelah dibilang kalau ada alergi, ada dikasih obat untuk minum apa cuman untuk salepnya aja? Waktu itu saya dikasih obat salep aja, Mmm, kayak tapi itu obatnya nggak bisa dipakai terus-menerus karena kayak mengandung steroid gitu sih. Cuma untuk mmm, mempercepat aja. langsung cepet anu kempes, hilang ya? Langsung cepet ya, cepet pulih gitu, Terus sambil sejak saya itu mencoba nggak makan anu, nggak apa, jaganya jadi cuman udang sama ikan aja ya? enggak. Jadi sejak itu saya kan sudah tahu, oh ternyata anak saya ini ada bakat alergi. Mmm, Jadi saya harus cari tahu makanan-makanan apa aja yang kira-kira dia yang dia mungkin menimbulkan harus alergi. dihindari dulu untuk Oh, mengkonsumsinya. Jadi saya beberapa hari itu mencoba, mengeliminasi makanan makanan saya, kan waktu itu saya masih lanjut untuk menyusui, iya. gitu sih. Nah, jadi saya coba ternyata jadi 3 hari mencoba pencetus alergi, 3 hari Mhm. mencoba makanan yang aman, sambil dilihat reaksinya dari yang 3 hari kemarin, pencetusnya seperti apa. Gitu sih. Jadi ternyata ditemukan, kalau anak saya itu ada alergi waktu itu ikan, seafood, Mhm, mhm. telur, Betul. kacang-kacangan sih, gitu. Untuk yang lainnya saya masih bisa konsumsi. Tapi Itu berarti kemudian, heeh, sorry, eee, taunya kal alerginya yang itu tuh dari apa tadi, sorry? Bukan pakai tes itu ya? Kadang kan ada orang melakukan tes eee ambil darah apa enggak ya ini ya? kalau setahu saya, kalau jadi tes alergi itu kan ada yang skin prick yang ditusuk-tusuk kulitnya, Mmm, untuk dengan alergennya, jadi supaya tahu apa ada
redaksi, terus ada yang ditempel ke kulit juga, terus ada yang tes darah juga IgA spesifik itu. Cuman kalau yang tes darah itu setahu saya tuh kalau bisa lebih dari 1 tahun gitu sih. Oh, gitu. Jadi sementara yang saya bisa lakukan ya pemberian ASI dan saya yang harus, eee, Marak ya istilahnya. mencoba iya, mengeliminasi makanan yang dia mungkin belum bisa konsumsi. Sebenarnya bisa sih kalau diganti dengan susu formula langsung gitu ya. Saya waktu itu juga ngerasa bersalah banget, kayak kan anak pertama, terus Ya. tiba-tiba salah makan dan anak saya mengalami kejadian yang pengalaman yang kurang mengenakkan lah, anggapannya seperti itu. Jadi saya memutuskan waktu itu, ya sudahlah saya mau berhenti ASI aja, saya kasih Sufor kayak gitu. Tapi dokter menyarankan untuk tetap pemberian ASI karena dalam ASI itu, ada bakteri-bakteri baik, ada probiotiknya, dan juga ada imunitas IgA itu buat membantu pemulihan alergi gitu sih, katanya. Tuh, tapi kalau misalnya Fani sempat mikir mau pemberian Sufok, apa enggak malah Sufok kan kadang juga alergi susu sapinya kan? Nah nah iya, waktu itu gini, C, Mhm. kan saya juga makan, waktu yang saya eliminasi makanan itu saya juga makan pizza, makan roti, makan es, makan macam-macam lah dari bahan dari susu, butter, cheese gitu kan. Nah, anak saya nggak merah-merah, Oh, gitu. tapi anak saya selalu gumoh. Pertama Oh, saya kira, oh ini gumoh mungkin karena kekenyangan atau karena klep lambungnya belum ya, sempurna, jadi masih bisa gumoh gitu kan, muntah gitu. Terus ternyata, jadi waktu 1,5 bulan kan dia merah-merah, habis itu saya lanjutkan eliminasi makanan itu dan udah menemukan yang tadi itu, tapi saya tetap coba makan yang susu sapi itu, karena saya nggak aware tentang yang gumoh muntahnya itu. mhm. Sampai akhirnya di usia bayi anak saya 3 bulan, pagi-pagi tuh dia keluar darah di sini. Mmm, Nah, terus kita bisa panik kan, kenapa? Terus iya. kita bawa ke dokter, ke rumah sakit, terus di rumah sakit itu dia muntah kayak, cairan warna coklat gitu. Nah, kita sudah tambah panik kan, "Apa Iya, ini?" Kayak gitu. iya. Terus kita ke dokternya info kalau, anak ibu ini mungkin mengalami infeksi lambung Mmm, yang bisa karena alergi, itu sih. Terus gitu. ternyata ya harus tetap jadi saya tetap harus dan yang kedua kali saya sudah kayak stres, kayak capek, kayak, "Duh gara-gara makanan yang saya makan lagi, salah." Iya. Saya menyalahkan diri saya lagi. Heeh, ya sudah saya mau pakai Sufor aja anak saya, gitu. Terus dokternya ya tetap bilang, "Kalau pakai Sufor tetap aja Bu nanti bisa alerginya jadi tambah parah." Kan soalnya kita belum tahu pencetusnya itu apa, dia untuk alergi yang kedua kalinya ini yang parah ini. Terus ya saya tetap lanjutkan ASI sambil saya diet eliminasi makanan lagi. Jadi saya coba lagi, satu-satu lagi, makanan yang kira-kira bisa mencetus alergi buat dia, ternyata ya ketemunya setiap kali saya makan susu sapi atau kedelai, kayak tahu tempe, bahkan kecap, Mmm, itu dia bisa muntah gitu. Sudah oke. sejak itu saya stop makan, itu sih. Tapi Berarti tetap dari mhm, berarti dari eliminasinya Fani ini kalau boleh dibilang banyak banget ya, ininya yang dihindari kayaknya lebih banyak daripada yang iya, dipilih. jadi saya, hindarinya ikan, seafood, Mhm. telur. Waktu itu kan telur, susu sapi, kedelai. Tapi kan saya tetap bisa makan daging, makan ayam, Berarti makan nah, sapi, maksudnya iya, seringkali walaupun kan banyak. dibilang dihindarinya apa aja? Coba Fani infokan apa aja yang dikonsumsi. Mungkin itu kayaknya tipsnya lebih bagus. Iya, kalau misalnya punya anak yang alergi, bisa Iya, dicoba coba. yang biasanya sering menyebabkan alergi itu yang pertama susu sapi, terus telur, ikan, seafood, kacang-kacangan, gluten atau gandum. Itu sih yang biasanya pencetus alerginya. Jadi bisa dicoba satu-satu dari situ. Yang dikonsumsi Fani mungkin buat orang-orang jadi mungkin, oh tahu, lebih baik saya konsumsi ini aja biar aman kan Fani udah melewati jadi tahu apa kira-kira apa aja yang selama konsumsi yang aman gitu.
Soalnya gini, C, nggak bisa gitu sih, soalnya setiap anak kan punya alerginya masing-masing kan pencetusnya, dan nggak bisa kalau langsung diaman semua. Kita tetap harus coba satu-satu yang untuk anak kita sendiri gitu sih. Soalnya Mhm, kalau kita pantang semua juga, kasihan anaknya juga. Jadi mutu kualitas makanannya kan gizinya juga berkurang gitu sih. Jadi lebih baik dicari satu persatu dari yang tadi yang sering orang alergi itu, apa aja pencetusnya, baru kita hindari makanan itu aja sih. Satu, misalnya alergi telur, ya sudah alergi telur aja, nggak usah mengeliminasi semua makanan itu, gitu sih. Cuman saya lebih prefer kayak, misalnya saya nggak bisa makan susu sapi, mhm, tapi kepengen, bikin roti gitu ya. iya, Ya, saya dibikinkan kayak nggak pakai butter, tapi diganti pakai canola oil, minyak sayur, terus cari resep heeh, yang nggak ada susu sapinya juga banyak kok, gitu sih. Roti tawar gandum itu biasanya juga mhm, nggak ada susu sama butter, tapi juga dipastikan anaknya alergi gandum apa enggak, mhm, kayak gitu. iya iya. Atau Berarti misalnya waktu nggak itu bisa susu sapi tetap bisa, santan. oh sama, Jadi nggak bisa roti, kita tetap bisa jajan-jajanan pasar, kue lapis, kue klepon, apa kan makanan Indonesia kan kayaknya lebih aman gitu sih jajanannya. Ya untung juga kita tinggal di Indonesia masih banyak, sumber iya, makanan lain yang bisa kita nikmati, gitu. betul. Jadi Nah, nggak melulu, oh pantang makanan, hidupnya jadi menderita, merana makanannya. Kalau yang saya cari sih enggak, pokoknya asal kita mau cari komposisinya apa aja, pasti kita juga bisa kok makan enak, gitu. Tapi tetap nah bergizi buat bayinya. iya, ASI-nya soalnya ya, biar Iya kualitasnya iya bagus. Nah, iya Fani kan berarti waktu itu setelah tahu waktu babynya 1,5 bulan ya, waktu tahu ada alergi ya? iya, Nah, itu ini sekarang sudah berapa tahun usianya babynya? anak saya sudah 13 bulan. 13 bulan. Nah, masih ASI full tetap pantang? Atau sudah Eee, mulai ya jadi gini, kan mulai 6 bulan, dia sudah diperkenalkan makanan MPASI itu kan, C. ya? Mhm. Nah, jadi itu saya juga cobain sedikit-sedikit ke dia. Jadi menurut dokter, kalau kita sudah didiagnosis untuk alergi, kita boleh mencoba lagi pencetus makan itu 3 bulan atau sampai 6 bulan lagi gitu. Jadi nggak boleh setiap hari tetap dijejelin gitu anaknya, tapi kita boleh dihindari dulu, terus di 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian boleh kita cobain sekali lagi, dieliminasi 3 hari gitu sih, C. Terus akhirnya waktu dia mulai empasi, kan saya Mhm. sudah mulai aware, oh dia nggak bisa makan ini kan dari ASI saya. Jadi kan lebih mulus jalan empasinya tuh lebih ngerti apa yang harus dihindari. Waktu empasi itu jadi saya coba telur, dari kuningnya dulu, oh ternyata bisa. Putihnya, oh ternyata bisa. Jadi ya telur ternyata dia sudah nggak apa-apa, sudah mulai kebal. Terus habis itu, eee, Sorry, waktu 6 bulan tanya, itu sih telur ya, sorry tanya, dibilang misalnya kan Fani coba kasih telur ya. Nah, iya. taunya, oh ini bisa itu langsung jeda berapa lama biasanya? Oh jadi kasih misalnya kita mau kasih jadi telur itu kan ada kuning sama putihnya. Orang-orang Eee, tuh biasanya bisa alergi yang protein putihnya atau protein kuningnya, jadi harus cobanya juga dipisah juga kan. Jadi misalnya coba kuning telur 3 hari, atau 3 2 hari hari? aja sudah kelihatan merah-merah ya sudah di-stop. Itu maksudnya 3 hari berturut-turut tiap hari satu gitu? Kan kita bisa kasih porsi anaknya, makan satu hari misalnya separuh dulu atau satu gitu sih. Itu bisa dikonsultasikan ke dokternya masing-masing. Cuman kan nggak bisa cuma telur aja, soalnya takutnya Mhm. kalau alergi kan juga penyerapan ke bayinya cuma 30%. Terus dia merah-merah lagi. Jadi kayak harus itu biasanya kalau saya, jadi saya ada makanan utama yang dia safe, nggak apa-apa mengkonsumsi itu, baru kayak, eee, di sampingnya tuh ada ditambahin yang pencetusnya itu buat cobain gitu sih. Jadi Oh, hari ini telur, besoknya telur 3 hari, dilihat reaksinya. Terus habis itu, oh kalau merah-merah, oh ya ternyata dia alergi telur, gitu.
terus coba lagi, oh ikan, hari ini ikan, hari pertama ikan ikan ikan, oh ternyata merah-merah lagi, oh ya ternyata alergi ikan, gitu sih. Atau Jadi mungkin coba susu sapi, oh ternyata dia langsung diare, ya mungkin dia alergi susu sapi juga, gitu sih. nah sekarang udah 13 bulan udah nggak merah-merah? Sementara ini kalau dihindari, sudah nggak merah-merah sih, sudah nggak, diare juga. Kemarin kita 1 tahun, kita coba Mhm. lagi, kacang-kacangan sudah bisa, kedelai sudah bisa, gitu sih. Saya cuma masih mau coba ikan sama seafood di minggu depan. Oh, nyoba. Anu, Fani, apa Iya. namanya, inget ini, biasanya kalau ada sama kulitnya itu merah-merah, Iya biasanya iya harus sabunnya khusus katanya ya. Ini sabunnya iya, khusus Kak, yang harus cari yang untuk kulit sensitif, terus nggak boleh ada alkohol gitu-gitu sih kalau bagus sih yang biasanya yang organik juga. oh yang organik juga. Iya. Jadi kalau alergi juga harus perhatikan juga ya untuk sabun-sabun mungkin ya? Iya, sabun sabun, terus sabun cuci bajunya dia aja kadang harus diperhatikan. Nggak Oh, boleh ada pewanginya apa, soalnya kadang badannya kan juga bisa gatal-gatal merah juga gitu sih. oh. Perhatiannya banyak ya berarti ya, nggak hanya faktor makanan ya. Seringkali kan kadang kita berpikir alergi makanan juga. Kayak Eee, istilahnya perintil-perintilannya juga harus diperhatikan juga ya. iya, soalnya kan alergi itu bisa dari makanan, bisa dari debu, bisa dari tungau, bisa dari mana, cuman kebanyakan kalau di bawah 1 tahun katanya dokter sih dari alergi makanan. Cuman ya memang kita juga harus memperhatikan kebersihan lingkungannya juga sih, kayak ranjangnya apa, kalau ada tungau kan juga bisa bikin mukanya merah-merah, kadang kalau keringat sedikit, kepanasan kan juga bisa merintis merah-merah, gitu sih. Kalau Jadi kita alergi juga harus ini pintar-pintar juga membandingkan mana yang alergi, mana yang mungkin karena keringat atau karena kotor, gitu sih. kalau alergi gini apakah perlu konsumsi vitamin tertentu? Kalau dari dokter? Kalau menurut dokter sih bisa, yang dianjurkan dari dokter IDAI, itu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Karena ASI kandungannya itu memiliki untuk mencegah alergi yang saya sebutkan tadi, ada probiotiknya, ada bakteri baik, terus ada, meningkatkan IgE juga. Yang buat Hmm, alergi itu kan khususnya yang imunoglobulin E itu. Ada di ASI, kayak gitu. Kalau yang ASI tuh selain ada IgE juga kan mamanya juga mengkonsumsi makanan, itu juga meningkatkan antibodi ke anaknya sendiri. Jadi selama dia nggak ada pantangan makan telur misalnya, ibunya hmm. boleh konsumsi telur supaya anaknya juga punya antibodi terhadap telur itu. Jadi bisa mencegah alerginya itu tadi, gitu. Oh dari ASI-nya itu tadi ya? Iya, heeh, Hmm. gitu sih. Cuman kan pilihan juga. Terus kemudian bisa diberikan probiotik. Banyak probiotik di luaran sudah ada, bisa diberikan konsumsi setiap hari, cuman itu tetap harus mengikuti dosis sama anjuran dokter, kayak gitu. Soalnya Oh, di as probiotik jadi cukup penting ya, soalnya belakangan ini juga sering dengar booming juga sih, probiotik memang bagus ya untuk penyerapan nutrisi kalau nggak salah, penyerapan nutrisi sehingga iya, tumbuh kembangnya baik, kalau nggak salah gitu ya, benar nggak sih? kalau setahu saya probiotik itu bagusnya bisa meningkatkan imun, terus bisa, memberikan bakteri baik supaya usus pencernaannya bayi yang belum sempurna itu lebih bisa mudah mencerap nutrisi gitu sih. Yang anaknya Fani tadi tuh bukan SMA? Iya eksema SMA ya? eksema eksim, iya. Terus SMA yang di tapi yang pencernaan tahapnya juga. kayaknya nggak gitu anu, tahapnya setelah Oh, dikasih salep parah. parah? Oh, kenapa? Tahap anak saya tuh eksema itu parah sih. Parah? Oh, parah ya? Jadi itu lumayan bikin saya sebagai orang Mhm. tua baru jadi ngerasa trauma, Oh, ada traumatik gitu. Soalnya melihat anak saya mhm. tiba-tiba wajahnya, mengalami hal seperti itu gitu sih. Tapi Mmm, sekarang dia kalau misalnya saya kasih ikan, mhm. alerginya di kaki, sekarang lagi di kaki, kayak pulaunya di kaki, jadi kan nggak terlalu kelihatan, tapi ya sudah saya hindari dulu, gitu. Tapi paling nggak
istilahnya sebagai orang tua tuh harus tetap mencoba ya, nggak boleh, "Oh, harus dihindari, udah nggak usah, takut daripada nanti bentol." Tetap harus dicoba ya, Iya, nanti tapi dicoba tetap dalam jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan itu, C, baru dicobain lagi, nggak bisa setiap hari dicobain itu, takutnya nanti malah alerginya, habis eksema, bisa asma, oh gitu bisa ke sih. asma. Iya, jadi sebenarnya alergi itu kan bisa ke kulit, bisa ke saluran Mhm, pencernaan, bisa ke saluran pernafasan, kayak gitu. Jadi benernya memang paling gampang itu paling gampang kalau kita dapat alergi itu di kulit, karena kan kita langsung tahu seperti mhm, apa. Sedangkan kelihatan. kalau ke saluran pencernaan, saluran pernafasan tuh kadang kita sebagai orang tua juga nggak aware. Jadi harus tetap selalu konsultasi ke dokter sih kalau sudah alergi, lebih baik konsultasi ke dokter, seperti itu. Tetap dicoba nggak? Maksudnya nggak kadang kan orang terlalu takut juga nggak mau nyoba, jadi tetap dicoba, tapi tetap pakai konsultasi dokter sehingga lebih aman ya. Iya, betul, iya, konsultasi, "Kapan boleh coba lagi, Dok?" Gitu. Kalau menurut dokter imunologi sih ya 3 bulan sampai 6 bulan boleh cobain lagi. Biasanya sudah 1 tahun anak itu pencernaannya kan sudah semakin sempurna, jadi dia lebih gampang menyerap makanannya juga. Nanti kalau alergi itu ya sudah bakal sembuh-sembuh sendiri, bakal bisa sembuh gitu, jadi ya sudah sabar dulu aja. Mungkin bisa di usia 2 tahun, di usia 3 tahun. Tapi ya memang bisa juga alergi itu tumbuh sampai nanti dewasa, juga ada, seperti itu. Tergantung ya, Sekarang tergantung bayi masing-masing ya. iya tergantung, soalnya katanya alergi kan memang unik gitu kan. Jadi kayak saya sendiri, sewaktu bayi itu nggak ada alergi, tapi waktu dewasa saya baru alergi. Ya udang, seafood gitu sih. Oh, jadi ada kemungkinan ya alerginya Fani ini ya nurun ke Iya, babynya ke ini. anak saya, iya. Jadi, alergi kan memang kebanyakan karena keturunan atau lingkungan. Nah, kebetulan dari keluarga saya ada alergi, jadi papa saya sih ada alergi, terus 3 saudara saya, kita bersaudara bertiga itu juga ada alergi, terus ya anak saya ada alergi, tuh. Cuman saya ya semoga nggak berlanjut sampai dewasa. Oke. Nah, tipsnya Fani, pesannya Fani buat orang tua yang anaknya pernah mengalami alergi dan sekarang mengalami alergi gimana? Eee, Tipsnya ya tetap harus kalau bisa konsultasi ke dokter imunologi, jadi supaya bisa diagnosisnya lebih tepat, karena kadang kita sendiri juga nggak bisa, eee, kayak diagnosis kan, "Oh ini Mhm, beneran alergi telur nggak sih? Apa?" Seperti itu. Jadi lebih baik konsultasi ke dokter imunologi yang khusus alergi itu. Terus ya kalau memang sudah ada pencetus alerginya, ya coba dihindari dulu makanannya, supaya bisa diserap sama bayinya dengan baik juga. Sebagai mama pasti juga bakal yang paling bingung kalau anaknya ada alergi, ya tetap harus sabar, harus telaten, harus konsisten, ya melakukan yang terbaik aja. Yang pasti itu bukan salahnya kita kalau anaknya kita kayak gitu. Soalnya kadang, sebagai mama, apalagi yang baru pasti, ada merasa bersalah kalau anaknya menghadapi seperti itu, gitu sih. Dan yang pasti kalau anak alergi itu juga membutuhkan support system yang baik gitu sih. Entah, bukan cuma alergi sih untuk semuanya, kalau misalnya kita punya masalah sebagai ibu baru atau sebagai mama baru, lebih baik ada support system yang baik juga, jadi bisa membantu lah paling enggak supaya mamanya nggak banyak stres, kepikiran. iya. Ya soalnya support system, penting banget sih menurut saya, jadi bisa lebih melalui masalah seperti alergi ini atau mungkin masalah yang dihadapi orang tua lain dengan lebih mudah. Terima kasih buat waktunya, buat sharing-nya. Oh iya, C, sama-sama. Semoga membantu dan berguna untuk Ya. mama-mama atau papa lain yang masih berjuang anaknya alergi. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.